Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Deka Channel. Untuk hari ini kita akan membahas YouTuber terkenal di Banyuwangi yang satu-satunya sudah pernah ketemu dengan Pak Jokowi dan sekarang menjadi miliarder, insya Allah gitu ya. Amin. Kita langsung membahas dengan namanya Mas Hengki. Ya. Mas Hengki sehat untuk hari ini? Sehat. Mas Hengki, ya. Sebelum kita membahas lebih jauh dengan sampean, awal mulanya sampean menjadi YouTuber itu seperti apa? Kalau asal mulanya untuk tema saya ya, terutama tema itu satu waktu terutama ini channel Banyuwangi Official ya. Nah itu tentang sawah ataupun tentang panen, terus kegiatan yang di sawah, karena di sini juga banyak lahan-lahan yang seperti sawah, kebun, itu kan banyak di sini. Jadi saya terinspirasi untuk meliput setiap harinya konten tentang persawahan. Itu pertama. Nah terus untuk selang beberapa hari ya, itu juga ada konten yang saat ini viral, yaitu tentang Mas Farel Prayoga. Dan tentunya Mas Dika sendiri tahu siapa Farel Prayoga kan ya. Gitu. Kita waktu itu ketemu di tahun 2022 ya. 22 ya. Pas setelah Agustus itu kan nggak salah. Setelah Farel Prayoga diundang dari Jakarta untuk nyanyi waktu itu ya. Ya. Kita ketemunya di rumahnya di Kebundungan ya. Ya. Oke, terus lanjut. Nah dari situ konten saya itu kan belum ada yang monet waktu itu kan. Terutama channel Banyuwangi Official itu ada momen Farel Prayoga datang dari istana, terus pagi-pagi sekali, karena malamnya itu kan tahu waktu itu kan ada upacara bendera kan, ada upacara kenegaraan itu 17 Agustus yang dimana waktu itu masih Bapak Jokowi yang menjadi presiden kita. Diundanglah namanya Farel Prayoga, dan sebelum itu saya juga nggak tahu Farel itu anaknya seperti apa, terus rumahnya di mana, itu belum tahu. Nah setelah waktu malamnya itu viral, trending dengan lagunya Ojo Dibandingke kan waktu itu. Nah saya langsung searching tuh di Google, yang dimana katanya itu rumahnya di Banyuwangi. Nah saya telusuri terus, saya mendapatkan informasi rumahnya itu katanya di Kecamatan Serono, yaitu di Desa Kebundungan. Dekat nih dikira gitu kan? Iya, ini dekat nih kan. Saya posisi ada di Rogo Jambi, cuma selang berapa kilo lah mungkin dan nyampe ke Bundungan kan. Nah untuk malam itu langsung saya putuskan besok pagi saya harus datang ke rumahnya, terutama mencari dulu SD-nya gitu loh, SD Kebundungan 2 kalau nggak salah itu. Ya antara itu ya dua yang masuk ke dalam ya. Nah sebelum Farel itu pulang kampung itu masih ada podcast, mungkin ada wawancara di Jakarta. Pas ada berita informasi Farel Prayoga itu pulang kampung, jadi saya pagi-pagi sekali, mungkin karena keburu-buru ya, saya sendiri nggak sempat sampai mandi apa tuh, nggak sempat gitu. Begitu ya? Iya. Ya. Ya pokoknya malam itu kan waktu lagu-lagu Ojo Dibanding itu kan trending waktu itu kan. Nah karena saya karena saya itu waktu itu karena semangatnya pingin konten, cari yang momen viral, lah saya langsung mencuci muka, yang pokoknya nggak sempat untuk mandi, langsung saya berangkat. Itu awal pertama konten di kedatangan Farel Prayoga. Tapi sebelumnya tuh tadi kan tempat konten sawah tuh. Iya, sawah. Itu sudah mempelajari pola-pola YouTube berarti waktu itu? Sudah, tapi belum tahu betul yang mana yang momen yang viral dan trending itu yang mana, yang saya belum tahu. Pokoknya waktu itu masih upload ya? Iya, yang penting upload dan saya terapkan yang namanya harus begini, harus begitu. Nah, jadi itu yang saya terapkan, temanya itu tema persawahan. Iya. Habis itu ke konten Farel. Nah pagi-pagi itu langsung saya menuju cari di Google Map waktu itu SD Kebundungan 2.
Ya, Kebundungan 4 apa 2 itu, yang penting Ya. SD Kebundungan lah. Kayaknya 2. Iya, Pokoknya itu. masuk ke dalam. Nah, saya searching, ada Google Map itu, langsung saya ikutin terus. Pas situasi hujan juga pagi-pagi itu kan, agak sedikit gerimis gitu. Saya tetap jalan ke sana, nggak tahunya tuh dekat sama rumah saya gitu. Nah, dari sana awal mula menuju ke rumahnya Pak Arel itu nggak langsung ke rumahnya. Ternyata di SD-nya itu sendiri juga ada momen waktu itu penyambutan Pak Arel pulang dari Jakarta. Itu Mas Dika. Ya, waktu itu kan saya masih ingat sih waktu itu. Ya, kita ketemu di sana kan. Ya, waktu itu ketemu masih di sekolah ya waktu itu ya, di kita masih sekolahnya. belum akrab, belum kenal. Waktu itu ingat saya waktu itu saya dapat tugas liputan ya. Waktu Iya, itu. iya. Dapat tugas liputan bahwasanya Farel itu datang jam 8. Iya, jam 8. Nah, jam 8 Farel waktu itu ternyata diundang ke pendopo atau ke Iya. bupati antara Iya. itu ya. Jadi waktu itu Dan agak molor ya. Iya, Hampir menjelang siang. ya, betul. Hampir menjelang siang, habis itu kita standby situ datang sekitar jam kurang lebih setengah 12, disambut di sekolah. Karena rumahnya melewati sekolah, jadi ke sekolah dulu waktu itu, masih ingat waktu itu. Setelah itu ke rumahnya setelah hampir setelah zuhur ya, itu setelah jam 1 zuhur. setengah 2. Kemudian Mas, sebelum terjun ke YouTuber ini, belum kita ngobrol lebih jauh Iya, ya, iya. background awalnya sebelum jadi YouTuber apa itu? Kalau saya sih brandingnya ya untuk channel saya yang pertama kali itu teknisi elektronik, Mas. Tutorial elektronik, perbaikan TV, radio, ya pokoknya yang bersangkutan dengan elektronika. Oh, jadi sebelum ke sawah-sawah Ya, pertanian itu sebelum ke itu. elektronik juga. Ya, tapi itu ada channelnya tersendiri, nggak Gitu. campur jadi satu. Terus gimana waktu itu di dunia elektronik service lah waktu itu ya? Ya, Gimana apa ya, kayak perkembangannya seperti apa? Apakah untuk waktu itu mencukupi untuk kehidupan sehari-hari atau seperti apa? nah, oke, karena pertama kali awalnya yang kita up itu video tentang tutorial ataupun perbaikan elektronik, waktu itu masih ini Mas terbengkalai dengan kegiatan namanya servis panggilan juga. Belum fokus ke satu tema itu. Terus channelnya sendiri masih pemula gitu, belum ada istilahnya itu untuk gajian itu masih Jauh, ya. bisa dibilang itu 3 bulan sekali. Oh, udah kecil Iya. ya, tapi masih kecil ya. Masih kecil, itu pun masih triwulan katanya. Kata YouTube-nya gitu. Iya. Soalnya kan belum mencapai 1.300 Apa itu? Subrek. enggak kayak minimal bisa diambil 1.300.000 kan gitu. Oh, gajinya ada dari 300. Angka minimal lah bisa diambil di di dolar ATM. berapa itu ya? Kemungkinan kurang lebih 300 Dolar. ya. Oh ya, sekitar 300 dolar. 300 waktu itu. Itu nempuhnya juga berapa bulan itu? Wah, lama sekali Mas. Kalau nempuhnya waktu yang channel tutorial itu memang kadang satu hari upload, kadang tidak karena terbengkalai dengan kerjaan kan. Namanya juga teknisi gitu, dipanggil sana sini. Itu monetnya kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Terus akhirnya memutuskan memutuskan konten ke pindah. Farel itu seperti apa? Gimana? Nah, awalnya dari tutorial itu saya ingin mengembangkan lagi di bidang yang lain, terutama temanya itu mungkin tidak di elektronik lagi kan, yaitu tadi kembali lagi ke tema persawahan. Dan channel itu pun channel baru, belum monet juga itu. Sekarang persawahan sama channel service itu seperti apa? Ya kalau sekarang boleh dibilang ya agak tertinggal yang tutorial gitu. Tutorial tinggal. Kemudian untuk pekerjaan yang service panggilan, service elektronik itu seperti apa sekarang? Kalau masalah servisan elektronik ya itu sudah hampir 3 tahun itu sudah libur ataupun Sudah melanjutkan lagi. Sudah nggak terima sama sekali ya, lebih menjanjikan yang ke YouTuber. YouTube. Sekarang udah monet, udah 1000. Alhamdulillah sudah. Dapat ya apa? Penghargaan dari button. YouTube. Ini apa namanya ini? Silver button. Silver button. Ya. Sudah 100.000 subscriber itu Ya, ya. ya, betul. Sekarang udah berapa kalau ini dapatnya berapa? Dapatnya berapa tahun yang lalu? Ini kurang lebih 3 bulan yang lalu.
3 Masih bulan yang baru. lalu, masih baru ya. Ya, Tapi ini gara-gara si Farel itu juga ya. alhamdulillah satu gara-gara Farel, subscriber saya juga naik waktu di channel saya yang Panjang Official. Sebelum Monet sampai Monet itu memang awal mulanya dari Farel Prayoga, dan sekarang sudah pindah tema lagi. Temanya apa sekarang? Kalau yang sekarang temanya itu malah condong ke pemerintahan tuh Mas. Tuh. Ke pemerintahan, Iya. membahas politik. Era politik mungkin. Apa lebih ke menyoroti atau mereaction atau seperti apa kalau? Kalau saya gini Mas ya, kalau untuk mengambil informasi yang sangat detail, kemungkinan kalau saya jaraknya kan jauh sama sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu ya. Kalau saya memutuskan untuk sistem videonya itu reaction reaction tentang pemerintahan ataupun politik. Ya. Lebih condong ke apa ini, ke Pak Jokowi atau lebih ke? Kalau kita sih sebetulnya tuh nggak terlalu condong kemana-mana ya Mas. Yang penting kita tuh garis lurus, mana yang istilahnya itu yang patut kita up ya kita ambil. Kalau ada parodi lucu tentang politik juga saya up juga, seperti itu. Kembali lagi Mas ke servis elektronik, waktu itu udah menekuni berapa tahun itu? Kalau servis elektronik saya juga cukup lama, itu sekitar ya boleh dikatakan sama masih remaja saya sudah teknisi elektronik. Gitu. Berat nggak meninggalkan pekerjaan waktu itu? Aslinya berat, tapi untunglah sekarang itu masih bisa untuk melampiaskan istilahnya itu kerjaan saya yang dulu untuk perbaikan. Kan namanya elektronik kan nggak mungkin lupa selamanya, kan nggak mungkin Mas. Itu kadang adalah tetangga ataupun saudara yang suruh memperbaiki televisi, power kayak gitu pasti mau. Tapi di sela-sela sampai konten itu ya? Betul. Konten dari Farel ke politik itu jaraknya berapa lama Mas? Kalau jaraknya sendiri nggak lama sih Mas. Itu waktu itu di Farel itu saya sudah hampir 2 tahun ya. Tiap hari ke rumahnya Mas Farel. Ya ini juga sekaligus ini saya ucapkan terima kasih juga sama Farel Prayoga, terutama Pak Joko, terima kasih. Itu selama hampir 2 tahun. 2 tahun terus sepertinya ada info mengenai Pilpres waktu itu. Itulah waktu saya pengen pindah tema itu dari situ. Nah kebetulan sekali di Banyuwangi waktu itu rame-ramenya masalah ini kampanye, boleh dikatakan kampanye akbar. Waktu itu punya siapa? Kalau nggak salah waktu itu punya PDIP kalau nggak salah itu Mas. PDIP berarti Pak Ganjar Mahfud ya. Ganjar Mahfud di Maron Genteng. Ya, waktu itu ada grup musiknya juga, idola anak muda di sini ya, yaitu artisnya namanya Slang. Oh ya, ingat saya juga waktu itu masih liputan lah. Iya. Terus itu akhirnya yang memutuskan ke politik. Nah itu awal mulanya saya nonton politik. Saya mendengar informasi kampanye di Genteng itu kayaknya ada yang sedikit janggal, bisa dikatakan gitu Mas ya. Janggalnya seperti apa itu? Janggalnya itu menurut informasi yang saya dapat itu kan ada artis namanya Cak Lontong itu. Ya, Cak Lontong. Pelawak itu. Komedian. Ya, komedian. Itu sebagai pembawa acara juga sebagai narasumber mungkin di sana yang mengatakan katanya orang Banyuwangi itu orang desa. Nah, dari situ kan. Jadi saya terbangkit dari saya mereaction videonya Cak Lontong. Nah, itu dari situ Mas. Boleh dicek di Panjang Official channel saya. Biar nggak dikatakan bohong, nanti kita tampilkan di videonya ya. Yang dia bilang cah deso. Iya, pokoknya ada desa-desanya itu menyebutkan bahwa orang Banyuwangi itu deso kan gitu. Dengan pasehnya mata melotot kan gitu Mas. Nah, itu saya awal mula mengangkat tentang politik. Awal mulanya dari situ. Terus sekarang perjalanan konten politik itu sudah berapa tahun? Kalau perjalanannya hampir 2 tahun lah sampai sekarang. Hampir 2 tahun. Iya. Infonya sudah pernah ketemu Pak Jokowi langsung? Alhamdulillah sudah. Seperti apa juga ceritakan? Ini penasaran nih Ini maaf saja ya, ini
baru kemarin kita Baru kemarin. baru kemarin, baru berapa hari saya sudah, alhamdulillah saya bisa ketemu langsung sama katakan idola. Itulah betul. Bisa nyampe ke rumahnya bersilaturahmi juga ngobrol, bahkan ada yang lebih ini mas, yang lebih terkesan sama saya, diajak makan. Cek makan bareng ya. Itu yang jadi terkesan. Terkesannya makan bareng. Terkesannya itu makan bareng. Saya dari jauh katakan nggak kenal Pak Jokowi, terus orang desa juga, ya kan? Gak mungkin lah Nggak dari, mungkin gitu, dari ya, Pulau benar. Jawa Timur, Iya. Pulau Jawa paling ujung Ya, ketemu betul. Jokowi di Solo itu kan nggak mungkin gitu ya. Iya. YouTuber pertama juga ya yang ketemu Alhamdulillah ya mas. di Banyuwangi. Di Banyuwangi saya sendiri yang ke sana, dan alhamdulillah teman-teman kreator yang lain itu menyempatkan juga ikut kumpul juga di sana mas, di Solo. Waktu itu ketemu juga sama teman-teman kreator reaction yang lain. Awal bisa ketemu ini emang janjian atau gimana sih sama teman-teman kreator ini? Kalau janjiannya memang iya janjian mas, tapi lewat WhatsApp. Nanti bulan ini tanggal ini saya mau ke Solo, terutama mau silaturahmi ke rumahnya Pak Jokowi gitu. Nah kebetulan banyak teman-teman yang di grup WhatsApp itu ikut partisipasi, ikut jejak saya gitu. Akhirnya ketemulah kita janjian di Solo. Oh kan udah janjian bareng-bareng ya. ya sama YouTuber atau Ya, konten yang ikut kreator yang lain ya? Iya, yang ikut Se-Indonesia atau? Se-Indonesia mas. Ada yang dari NTT, itu kalau nggak salah namanya Kristianto Yanoni, itu nyampe ke sana. Terus yang dari Manado juga datang, namanya Piki Himbong. Juga yang dari Sumatera Opung Warbelak, yang dari Medan Renaldi SB. Banyak ya, Banyak sekali mas. Ada yang dari Jakarta juga. Pokoknya terdaftar di situ ada sekitar 12 atau 15 orang tuh. Tapi kan waktu itu kalau untuk bertemu dengan Pak Jokowi ya waktu itu kan masih sampai sekarang juga kan susah kan, nggak sembarang orang. Susah. Oh ini bisa sampai makan bareng gitu. Nah itu mas, gitu. yang jadi terkesannya saya kan itu mas. Itu gimana prosesnya, lobbynya, bukan lobby ya maksudnya, aku pengen ketemu nih, piye caranya itu gimana? Nah gitu. itu. Nah berhubungan waktu saya masih kontak-kontakan sama teman-teman itu, ada salah satu teman saya yang juga kreator itu kenal salah satu apa ya, boleh dikatakan dulunya itu orang dekatnya Pak Jokowi. Gitu. Yang tidak salah namanya Pak Sudarsono. Gitu. Nah akhirnya Pak Sudarsono bisa kontak-kontakan sama saya juga sama yang lain, jadi diputuskan hari itu momen di rumahnya Pak Jokowi itu khusus untuk YouTuber gitu mas. Nah jadi Pak Sudarsono itu juga kenal sama Mas Pampres gitu. Jadi dia yang lobby semuanya. Dia yang ngurus semua. Iya. Sampai ketemu Pak Jokowi. Bisa diingat nggak bulan tanggal berapa? Kalau bulannya sih bulan April. April bulan ini? Iya. Bulan kemarin ya? Bulan kemarin. Tanggalnya? Itu tanggalnya saya berangkat dari rumah itu tanggal 19 siang. Dari sana ketemunya itu tanggal 21. 19 ke 21. Kita nginep dulu di hotel satu malam, habis besoknya malam ketemu Pak Jokowi. Biaya nih ditanggung Pak Jokowi, tanggung gimana nih? Kalau masalah biaya, alhamdulillah semua teman-teman kreator itu alhamdulillah biaya itu pribadi mas. Pribadi semua. Luar biasa nih. Pribadi. Ya ini kita omongan lagi ya, kalau masalah biaya itu kita memang ambil tanggal-tanggal segitu, biasanya kan kita masalah keuangan kalau kreator itu biasanya nunggu tanggal 21 gajian. Narik ya, iya. narik dolar lah. Nah itu. Habis itu benar-benar ketemu. Benar-benar ketemu. Berapa hari sih? Bertemu Pak Jokowi itu berapa lama? Kalau ketemunya sama Pak Jokowi itu 1 harian di sana itu. Full untuk acara itu 1 hari. Dan malamnya pun sebelum kita ketemu siang hari itu malamnya ada spesial YouTuber itu diundang mas, kebetulan sekali diundang untuk dinner malam bersama BSJL yang ada di Solo. BSJL itu? BSJL itu adalah
Barisan. Barisan Sudarsono Jokowi Lobos yang dimana ketuanya itu Bapak Sudarsono tadi mas. Gitu. Oh, jadi menghubungkan teman-teman Nah itu ya. betul. Berkesan yang paling kesan atau ada yang pesan yang disampaikan ke Pak Jokowi kepada teman-teman YouTuber itu waktu itu apa di sana? Kalau mengingat waktu ke sana ya, itu obrolan langsung satu meja kan waktu itu mas sama Pak Jokowi yang seingat saya itu bolehlah semua itu berkarya tapi dengan ciri khas masing-masing, itu terutama dengan konten-kontennya jangan sampai melanggar aturan, terus yang sportif mencari kebenaran. Gitu. Berarti kalau kembali lagi ya ke konten awal hingga sekarang udah berapa tahun? Mulai dari service, tani, Farel, sama politik ini udah berapa tahun ini? Kalau dihitung itu sudah ada hampir 6 tahun lebih mas. 6 tahun lebih. Iya, 6 tahun lebih. Itu dari awal konten pertama kali di elektronik, tutorial, terus panggilan-panggilan itu wisata, persawahan, itu kurang lebih 6 tahun lebih. Kalau di total penghasilannya selama 6 tahun itu berapa ya mas? Kalau penghasilan sih waktu yang saya ingat itu di momen pertama itu kan kita belum monet kan itu mas. Monetnya itu sekitar di antara 3 tahun 4 tahun lah saya baru merasakan hasil gaji dari YouTube itu sudah tergolong gimana ya, udah cukup lah kayak gitu. Kalau hasil totalnya ini bisa dijawab bisa enggak ini? Terserah. Hasilnya kalau udah berapa sudah ada 1, 2 M triliun ini nantinya nih. Bisa dijawab bisa enggak? Terserah. Alhamdulillah hampir mencapai lah mas. Mencapai apa triliun? Iya, ya nggak sampai segitu, bawahnya dikit lah. Sekarang masih terus ngonten ya? Masih. Tip ngonten ini seperti apa kalau untuk politik ini? Maksudnya yang aman, terus kata pesan-pesan Pak Jokowi tadi itu aman, sportif, terus nggak melanggar. Coba seperti apa tips? Kalau trik saya sih kontennya itu satu ya, masalah politik ini kan rentan juga kan mas ya. Juga ada yang suka, ada yang enggak kan gitu. Kita terutama konten kreator kalau bisa sebelum kita meng-up video kita koreksi dulu videonya, sekiranya itu videonya itu layak nggak untuk ditonton publik gitu. Istilahnya itu difilter lah, jangan terlalu barbar seperti itu, biar masyarakat itu nggak terlalu ke kanan lah, ke kiri, seperti itu mas intinya. Iya, konten kreator itu kan biasanya bukan biasanya ya, mungkin semuanya ya, kalau suka sama Pak Jokowi ke Pak Jokowi, suka Pak Prabowo ke Pak Prabowo, suka ke Pak Anies ke Pak Anies, itu kan sudah hal yang biasa. Biasa. Untuk mensikapi ya, kita ini tidak menyondong ke salah satu atau seperti apa. Kadang-kadang apa sih yang tema yang dicari biasanya? Kalau saya sendiri temanya itu mungkin sedikit agak ke humoris ya mas ya. Itu biasanya ya parodi lucu seperti itu. Karena orang nggak sepenuhnya itu mengikuti alur ceritanya politik yang sangat rumit seperti ini mas gitu. Kadang jenuh juga kan gitu. Makanya saya ada selingan, mungkin ada candaan lah di situ, tapi masih tetap menyangkut masalah politik itu tadi. Itu suka, aslinya tersuka. Hasilnya lumayan. Ini yang lagi hit apa mas? Yang lagi hit sekarang ini yang lagi hit adalah tentang ijazah Pak Jokowi. Yang kebetulan kemarin juga saya juga diperingatkan kalau masalah ijazah itu waktu ketemu ya di sana ya. Nah ini salah satu buktinya nih mas. Apa itu? Dari Pak Jokowi langsung. Oleh t-shirt lah dari sana. Ya, alhamdulillah saya bisa ketemu sama Pak Jokowi, makan bareng. Nah, dia sempat berpesan juga teruskan berkarya dan ikuti apa alurnya, itu aja. Sekarang kalau untuk konten ke Farel gimana, ditinggalkan atau sudah ada yang fokus ke politiknya atau masih ada ke Farelnya juga ini? Kalau ke Mas Farelnya sekiranya itu kan kayaknya saya nggak pernah sama sekali meng-up videonya mas, karena satu mungkin saya nggak sempat bikin konten di rumahnya,
terus kurang juga memahami tentang sekarang kegiatannya Mas Farel itu apa, kurang nyambung sampai sekarang karena kebanyakan kontennya konten politik, jadi agak tertinggal gitu Mas. Nah, gitu. Saya waktu itu masih ingat ya, jenengan waktu itu ada grupnya ya, waktu itu YouTuber Pohon Sawo ya, kalau nggak salah ya. Juga waktu itu kan sudah sempat ngulik-ngulik YouTuber ini. Waktu itu ada berapa banyak Mas? Kalau di YouTuber Pohon Sawo, kru-nya itu dulu ada sekitar 20-an lah. 20 ya. Iya. Itu Farel semua. Farel semua, momennya sama Farel semua. Dan di situ teman-teman ya aslinya itu posisinya jauh-jauh semua itu Mas. Ada sampai di luar Kabupaten Banyuwangi juga yang ikut ke sana. Janjian waktu itu bareng atau emang? Ya memang kita ada grup itu, kita share dulu besok momennya Farel sama mau mancing atau mau jalan-jalan, mau ada acara apa, kita dikasih info gitu. Masih nyambung dengan teman-teman itu? Kalau sekarang sih kayaknya masih masih nyambung, tapi kita jarang komunikasi. Putus nyambung. Iya, tapi grup masih ada gitu. Aktif masih ya? Masih aktif. Masih aktif tapi yang di bawah mungkin ya. Ketinggalan. Oke lah, Mas Hengki siapa namanya? Banyuwangi Official. Mas Hengki Banyuwangi official. Monggo nanti kalau teman-teman yang pingin lihat konten-konten politiknya bisa langsung datang ke Banyuwangi Official. Sementara gitu dukung terus channelnya Mas Hengki, juga channelnya saya mungkin gitu ya. Ya ala-ala YouTuber lah pokoknya. Boleh. Pokoknya sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.